Bab 401, Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Kaisar Wu yang setengah baya itu pergi, senyum di wajah Kaisar gemuk itu tiba-tiba menyatu, dan dia bersumpah, bah. Setiap kali mereka membawakanku beberapa melon bengkok dan kurma retak, dan harganya sangat mahal. Jika para budak tidak semakin sulit ditangkap sekarang, mereka akan membelinya darimu. Melihat pemandangan ini, orang-orang tercengang. Apakah ini masih penampilan yang murah hati tadi? Liu Yu berkata bahwa ini adalah sifat seorang pria gemuk. Melihat orang-orang ternganga, mata pria gemuk itu melotot dan berkata, lihat apa, tundukkan kepalamu padaku. Sekarang kalian budak rendahan milik-milik pribadiku. Wu Xiu yang keras kepala tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wu Huang yang gemuk itu. Dia bergumam dengan suara lembut, pria gemuk yang sudah mati. Sayangnya, meskipun suaranya kecil, di sisi lain adalah Kaisar Wu yang kuat. Bagaimana mungkin kamu tidak mendengar atau melihatnya? Bang, aku tidak tahu kapan cambuk besi muncul di tangan Kaisar Wu yang gemuk itu. Dia dengan ganas dan tanpa ampun mencambuk Wu Xiu yang sedang menatapnya. Dia langsung menjatuhkan kultivasi seni bela diri ke tanah, dan kulitnya mentah dan dagingnya mentah, yang membuatnya menjerit kesakitan. Betapa miripnya dengan apa yang mereka dengar di atas kapal 3 hari sebelumnya, tetapi kali ini, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Meskipun Liu Yu tidak menyadari kekuatan cambuk itu, dia bisa membayangkan rasa sakit dari cambuk itu. Karena cambuk yang mencambuknya adalah alat raja, dan setidaknya itu adalah yang berukuran sedang. Jika cambuk ini jatuh, kultivasi seni bela diri tingkat 3 Raja Wu disegel dengan ladang ramuan, yang secara langsung ditanggung oleh tubuh yang rapuh. Rasa sakit yang mengerikan dapat dibayangkan. Melihat Wu Xiu berteriak begitu keras dan kasar, Kaisar Wu yang gemuk itu menariknya lagi dan berkata, semakin keras kamu berteriak, semakin banyak asap yang kuhisap. Tiba-tiba, Wu Xiu menghentikan suaranya, menahan rasa sakitnya yang hebat dan menahan air matanya, tetapi dia tidak berani berteriak. Melihat ini, Kaisar Wu yang gemuk berkata ke bawah, mulai hari ini, aku akan menjadi pengawasmu, bertanggung jawab untuk mengurus kalian para budak tambang. Kalian bisa memanggilku Dia Ken Wang. Kalian punya dua pilihan sekarang, yaitu, mati untukku sekarang, atau menambang di sini selama 100 tahun, dan jika kalian melakukannya dengan baik, kalian akan dibebaskan. Setelah 100 tahun menambang, orang-orang hampir terbakar ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Kaisar gemuk itu. Kebanyakan dari mereka adalah Raja Wu, dan beberapa dari mereka bahkan adalah Raja Wu. Banyak dari mereka berusia lebih dari 100 tahun, hampir 200 tahun. Umumnya, Raja Wu hanya memiliki Zhou Yuan, yang berusia lebih dari 300 tahun. Bahkan jika mereka tinggal di sini sebentar, mereka harus menghabiskan 100 tahun. Saya khawatir setelah menggali 100 tahun, Zhou Yuan mereka akan habis. Satu persatu, mereka tidak berani marah dan tidak berani bicara. Karena pelajaran yang dipelajari dari masa lalu masih tergeletak di tanah, mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kaisar gemuk itu jelas puas dengan hasil yang telah dibuatnya sebelumnya. Dia menunjukkan ekspresi seorang pengusaha yang tidak bermoral dan berkata, hei, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Nanti, aku akan mengangkat segelmu, dan kamu juga bisa berlatih di pembuluh darah. Pada saat itu, kami dapat membantumu bertahan dari angin kencang setidaknya 3 kali, sama seperti kami dapat membantumu menikmati angin kencang. Mendengar perkataan Kaisar Wu yang gemuk, banyak Wu Xiu tiba-tiba menunjukkan tekadnya. Sebagian besar latihan militer mereka tidak berhasil, dan mereka juga berharap untuk dilindungi oleh kekuatan besar. Jika kita dapat bergabung dengan geng Dafeng, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka. Melihat ekspresi semua orang yang bergerak, mulut Kaisar Wu yang gemuk menunjukkan sedikit seringai. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk meninggalkan beberapa pemikiran bagi para praktisi seni bela diri baru ini, sehingga mereka dapat bekerja lebih keras. 9 dari 10 kali, praktisi seni bela diri telah meninggal setelah kurang dari 100 tahun, dan mereka yang bertahan akan segera menjadi gila. Berapa banyak budak yang dapat bergabung dengan geng Dafeng? Untuk ini, Kaisar gemuk tentu saja tidak akan mengatakannya, tetapi memerintahkan untuk mengangkat segel rakyat. Melihat kerumunan yang bersemangat, Kaisar gemuk itu mencibir dan berkata, saya tahu bahwa beberapa dari kalian cukup beruntung untuk berpikir bahwa kalian dapat melarikan diri. Namun,
Saya ingin memberitahu kalian bahwa sebaiknya kalian tidak memegang ide ini karena orang besar yang bertanggung jawab atas area pertambangan ini adalah yang kuat dari Kaisar Wu. Jika kalian ingin melarikan diri, kalian harus siap menerima hukuman. Itu hanya makanan pembuka. Kaisar Wu, orang-orang menarik napas, yang dapat dikatakan sebagai tokoh legendaris, bahkan dijaga di area pertambangan ini. Mendengar pesan ini, bahkan Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, rasa putus asa muncul di hatinya. Jika itu Kaisar Wu, Liu Yu yakin bahwa dia dapat melarikan diri ketika kultivasinya lebih tinggi. Namun, jika pihak lain benar-benar dijaga oleh Kaisar Wu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Untuk saat ini, Liu Yu hanya dapat sepenuhnya menahan gagasan untuk melarikan diri dari hatinya. Kaisar Wu yang gemuk akhirnya menekan semua orang. Kaisar yang gemuk tahu bahwa setiap kali seseorang ingin melarikan diri, dua kata Kaisar Wu, yang beratnya lebih dari 1000 pon, akan muncul di benak setiap orang, membuat semua orang tidak dapat berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, sifat pengkhianat Kaisar Wu yang gemuk benar-benar terungkap, dan dia berkata dengan suara dingin, mulai sekarang, mulai hari ini, kamu harus membayarku 10.000 keping batu roh berkualitas tinggi secara teratur setiap bulan. Jika ada lebih banyak, kamu dapat mengumpulkannya untuk bulan berikutnya. Pada bulan berikutnya, kamu dapat menggali lebih sedikit, dan mengumpulkannya secara bergiliran. Tahukah kamu, tentu saja, publik tidak akan memiliki pendapat apapun. Selain itu, menurut pendapat mereka, meskipun ada banyak batu roh berkualitas tinggi, jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka dapat menambangnya sepenuhnya, tetapi saat berikutnya, wajah orang-orang benar-benar runtuh, karena dunia kecil mereka, sekali lagi, disegel. Sebagai tanggapan, Kaisar Gendut berkata sambil tersenyum, tidak ada cara untuk melakukan ini. Jika dunia kecilmu tidak tertutup, bagaimana jika kamu menyembunyikan batu roh? Oleh karena itu, saat menambang, pencapaianmu harus disegel. Setelah kamu menemukan semua batu roh, kamu dapat melepaskan kultivasimu. Dalam hal ini, orang-orang benar-benar putus asa. Sebagian besar dari mereka, setidaknya di permukaan, menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Akhirnya, di bawah pengaturan Kaisar Gendut Wu, orang-orang memasuki tambang sesuka hati. Setelah sebulan, Liu Yu mengerti mengapa Kaisar Gendut Wu tidak mencari orang biasa untuk ditambang. Jika orang biasa menambang, belum lagi fakta bahwa kekuatan mereka lemah dan umur panjang mereka pendek, tetapi daya tahan mereka sangat buruk. Saya khawatir tidak mudah bagi mereka untuk menambang Lingxi selama 10 tahun bahkan jika mereka tidak menutup ladang. Ramuan, ketahanan Wu Jun, bahkan Raja Wu, sangat buruk. Setelah para penambang ini menyelesaikan tugas mereka, Geng Dafeng meminta semua orang untuk berlatih. Sebenarnya, yang terpenting adalah membuat semua orang pulih dan menggali lebih cepat dan lebih baik. Mengenai kemampuan untuk membiarkan semua orang berlatih, itu hanya kebetulan, karena 10.000 batu roh kelas atas tidak begitu mudah digali. Umumnya, sangat baik untuk menggali lusinan batu roh berkualitas tinggi di satu tempat. Masih banyak lagi, Anda hampir tidak perlu memikirkannya. Dalam hal ini, dibutuhkan banyak waktu untuk menemukan batu roh setiap bulan. Waktu pelatihannya menyedihkan, paling lama hanya 1 atau 2 hari. Ketika Anda hampir pulih, inilah saatnya untuk babak baru penambangan di bawah tekanan Kaisar Wu yang gemuk. Liu Yu dapat membayangkan bahwa bahkan Raja Wu, bahkan Kaisar Wu, akan mengalami banyak kesulitan untuk tetap berpegang teguh pada hal itu. Bahkan jika beberapa latihan seni bela diri telah ditekan secara berlebihan, sangat mungkin bagi mereka untuk mengalami kemunduran dalam pencapaian mereka, dan pencapaian seperti apa yang dapat mereka buat maju. Namun, bagi Liu Yu, masalahnya tidak terlalu besar. Formula sihir 9 putarannya hingga putaran keempat, dagingnya kuat. Bagi mereka yang pencapaiannya telah disegel, yang tubuh fisiknya hampir tidak setara dengan kekuatan Wu Ling dan Wu Zong, tidak terlalu sulit bagi Liu Yu untuk menggali tambang. Sulit untuk menemukan batu itu. Di tambang, ada banyak tikungan dan belokan di tambang. Begitu saya masuk, ketika saya hampir dapat mengetahuinya, itu akan memakan waktu hampir sebulan. Tetapi jika Anda ingin menemukan batu roh di gua tambang, kesulitannya sangat meningkat karena tidak adanya kesadaran ilahi. Pada bulan pertama, Liu Yu hampir tidak dapat menemukan 10.000 batu roh berkualitas tinggi, tetapi hampir dicambuk, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Untungnya,
Pada bulan kedua, Liu Yu memiliki banyak pengalaman, dan akhirnya mempercepat banyak hal. Namun, sekelompok tamu tak diundang juga datang saat ini. Ada 3 orang dalam kelompok ini. Kepala kelompok itu memiliki tulang yang kuat. Sekilas, mereka tahu bahwa pihak lain telah menempa tubuh mereka sendiri, dan kekuatan fisik mereka tidak lemah. Karena alasan inilah pria ini adalah pemimpin dari 3 budak tambang yang datang ke arah Liu Yu. Liu Yu menatap ketiga orang yang datang dengan tenang. Dia tahu untuk apa mereka datang. Dia menemukan beberapa kali bahwa beberapa penambang menindas yang lemah dan merampok batu roh penambang lain yang diperoleh dengan susah payah dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dalam hal ini, banyak budak tambang hanya bisa menahan amarah mereka, karena pihak lain tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki dukungan. Liu Yu baru saja tiba, dan banyak situasi yang sama sekali tidak diketahui. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip bahwa orang tidak menyerang saya tidak melakukan kejahatan, Liu Yu tidak mencampuri urusannya. Namun, saat ini, karena pihak lain telah menggertak kepalanya, Liu Yu tidak sabar untuk mati. Wah, tampaknya panenmu tidak boleh sedikit, batu roh bulan ini seharusnya cukup, cepat serahkan setengahnya. Pemimpin itu meraung pada Liu Yu. Satu orang di belakang pemimpin itu juga berkata, ya, serahkan setengah dari batu roh itu dan berikan kepada saudara Xiong. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan menyita semua batu roh di seluruh tubuhmu, tetapi juga membiarkanmu berbaring di tanah selama setengah bulan, dan kemudian kamu akan melihat bagaimana kamu menyerahkan tugas itu. Wajah Liu Yu benar-benar muram ketika mendengar beberapa orang mengatakan hal itu. Meskipun dia belum pernah melihat orang lain mengambil batu roh, menyitanya sepenuhnya, dan memukuli orang itu hingga hancur. Akan tetapi, dikatakan bahwa seseorang memang telah melakukannya, dan 3 orang di depan kita mungkin salah satunya. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya dengan dingin, apakah kamu pernah melakukan ini? Tentu saja, aku masih ingat penampilan orang itu yang menyedihkan, putus asa, dan tidak berdaya saat itu. Jawabannya, dengan ekspresi wajah seperti itu, Liu Yu sudah jelas, apa yang dikatakan orang ini benar. Melihat ketiga orang itu diperlakukan dengan kejam, juga direndahkan menjadi tawanan budak tambang, kemarahan Liu Yu telah sepenuhnya tersulut. Liu Yu berkata dengan dingin, karena kesenanganmu didasarkan pada penderitaan orang lain, aku akan membiarkanmu menikmati perasaan bahwa hidup tidak seperti kematian. Apa? Adik laki-laki pemimpin itu bingung. Dia masih bertanya-tanya mengapa Liu Yu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membingungkan, dan kemudian seluruh tubuhnya sakit. Hanya 2 orang yang hitam dan biru, telah dipukuli menjadi kepala babi, tidak ada tempat yang baik, belum lagi sebulan, bahkan jika 2 bulan, mereka mungkin tidak dapat pulih seperti sebelumnya. Semua ini, tentu saja, adalah penghargaan Liu Yu. Bahkan jika Liu Yu tidak menggunakan Zenyuan, dia hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh fisik Jiushuan Senmo Jue, dan hanya ada sedikit saingan di antara Raja Wu. Mereka tidak banyak melatih tubuh mereka. Zenyuan ditutup lagi. Kesadaran mereka tidak sebaik sebelumnya. Liu Yu dengan mudah memukul mereka menjadi kepala babi. Melihat bahwa Liu Yu begitu kuat, pemimpin ketiganya juga tahu bahwa dia memiliki masalah yang sulit. Bahkan ketika dia mulai bersikap lunak, dia berkata, saudaraku, saya pikir sebaiknya kita lupakan saja. Jika kita bertarung, itu tidak baik. Tidak baik, bagaimana mungkin tidak ada manfaatnya? Bukankah batu roh dari cincin penyimpananmu adalah manfaat terbesar? Liu Yu menatap ketiganya dan berkata sambil mencibir. Ketiganya mendengar ucapan itu, tanpa sadar dengan tangan menekan cincin penyimpanannya, seolah takut cincin penyimpanannya menghilang. Temanku, aku akan tetap ditelepon untuk menemuimu di masa depan. Jika aku terburu-buru, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Melihat bahwa kata-kata yang baik tidak dapat berhasil, pemimpin itu mengubah metodenya dan menjadi ancaman. Melihat ini, Liu Yu berkata sambil mencibir, benarkah? Aku ingin tahu mendengarmu berkata begitu. Apa salahnya? Setelah itu, Liu Yu langsung bertindak. Pemimpin itu hanya merasakan ilusi lewat. Kemudian, seperti karung pasir, dia ditendang maju mundur oleh Liu Yupeng. Dibandingkan dengan kedua adiknya, dia terlihat lebih menyedihkan. Dia tidak bisa melihat wajah dengan jelas. Ketika Liu Yu melempar sisi lainnya ke bawah, sisi lainnya telah menjadi gemuk seperti Zonzi. Setelah mengumpulkan cincin itu, Liu Yuqing membakar isinya.
Selain koleksi 10.000 batu roh milik pemimpin dan 20.000 batu roh berkualitas tinggi yang tersisa, dua orang lainnya belum mengumpulkannya. Jelas, kedua orang ini hanya ingin mengandalkan bos mereka untuk memberi mereka dua batu roh daripada harus mencarinya dengan susah payah. Atas praktik tiga orang itu untuk merebut batu roh secara paksa, Liu Yu tidak ragu-ragu, tetapi langsung memasukkan batu roh itu ke dalam tas. Dalam 3 atau 5 bulan berikutnya, dia mengumpulkan batu roh sepenuhnya. Atas panen seperti itu, Liu Yu sangat senang. Dia menatap ketiga orang itu dengan dingin dan berkata, "Aku tidak ingin membawa kalian anjing siong pergi segera. Aku pikir tidak ada harapan besar baginya untuk berjalan dengan baik dalam 3 atau 2 bulan." Dua adik laki-laki itu berani ragu, terpaksa menahan rasa sakit di tubuh, akan membantu adik laki-laki mereka berdiri. Pada saat ini, adik laki-laki yang linglung yang dibantu oleh dua adik laki-lakinya juga sedikit pulih. Di matanya, Liu Yu menjadi beberapa orang, menunjuk satu sama lain, minum dan berkata, "Kalian tunggu aku, kita belum selesai, kita belum selesai." Ketika Liu Yu berpura-pura memukulnya lagi, dia tiba-tiba terbangun dan dia sama sekali bukan lawan Liu Yu. Karena itu, dia memarahi bawahannya, "Apa yang kalian berdua lakukan dalam keadaan linglung? Jangan bantu aku pergi dengan cepat." Dua adik laki-laki itu, yang berani mengatakan apapun, segera pergi bersama adik laki-laki mereka. Segera, mereka menghilang dari pandangan Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu merasa santai, dan tidak memperhatikan ancaman budak tambang bernama Xiongge. Sebagian besar orang yang menggali di gua ini tidak terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat mereka, setelah menyegel Dantian, mereka seharusnya menjadi produk ke-6 atau ke-7 Raja Wu. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh, tidak menggunakan kekuatan dunia kecil, dan tidak melihatnya sama sekali setelah mendapatkan cukup batu roh. Liu Yu tidak berniat membuang-buang waktu di tambang. Dia langsung keluar dari tambang dan membayar semua batu roh kelas atas. Melihat Liu Yu memiliki lebih dari 60.000 batu roh, di aken gemuk Kaisar Wu terkejut. Kemudian, dengan senyum tipis, dia berkata, "Sepertinya kamu beruntung menemukan tempat di mana batu roh terkonsentrasi, sehingga kamu dapat menggali begitu banyak batu roh berkualitas tinggi." Mengetahui bahwa pihak lain salah paham, dia keliru mengira bahwa ini adalah batu roh yang beruntung untuk digali, bukan untuk dirampok. Pada saat itu, Liu Yu tidak dapat mengatakan bahwa batu itu dirampok olehnya sendiri, tetapi berkata dengan cara yang kebetulan, "Itu hanya keberuntungan. Saya sudah lama tidak menemukan banyak batu roh, tetapi saya masih sedikit bingung. Saya tidak menyangka bahwa keberuntungan saya begitu baik. Baiklah, keberuntungan itu hanya sementara. Kalian masih perlu terus bekerja keras. Seringkali, jika kalian tidak beruntung, sangat sulit untuk mengumpulkan cukup batu roh. Kalian dapat beristirahat bulan ini dan terus mengumpulkan batu roh yang perlu kalian kumpulkan setelah 5 bulan. Diaken Wang berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan tidak keberatan. Ini juga merupakan cara agar geng Dafeng tidak ingin membiarkan para praktisi seni bela diri bermalas-malasan. Ini juga dapat menciptakan lebih banyak kekayaan bagi geng Dafeng. Setengah bulan waktu kultivasi, bahkan jika Liu Yu tidak memiliki hambatan sebelum kelas 3 Raja Wu, dia tidak membuat banyak kemajuan. Ketika kalian mencapai Raja Wu, kalian membutuhkan terlalu banyak energi untuk setiap kelas. Seringkali, kalian harus menggunakan tahun untuk menghitung unit untuk setiap kelas. Kecepatan Liu Yu dalam menelan aura 2 kali lebih cepat daripada yang lain. Kecepatan kultivasinya juga beberapa kali lipat dari yang lain. Tidak mungkin bagi Liu Yu untuk membuat kemajuan besar dalam waktu setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Liu Yu datang ke tambang lagi dan mulai mencari batu roh. Namun 3 hari kemudian, sekelompok orang datang berkunjung lagi. Pemimpinnya, Liu Yu, dapat merasakan kidan darahnya yang kuat, dan kekuatan fisiknya tidak lebih rendah dari Raja Wu. Ini adalah penambang terkuat yang pernah ditemui Liu Yu sejak dia memasuki tambang selama lebih dari sebulan. Ada 7 orang dalam kelompok itu, 3 di antaranya adalah 3 orang yang diajari dengan keras oleh Liu Yu dan saling merampok Lingxi. Saat itu, Liu Yu memamerkan giginya di depan ketiga prajurit itu. Kemudian, pria bernama Xiongge berkata dengan marah kepada penambang yang sebanding dengan Raja Wu dalam sanjungannya, "Kakak kedua adalah dia. Dia memukuli kami bertiga dengan sangat buruk dan merampok semua batu roh kami." Penambang yang dipanggil sebagai kakak kedua itu mengangguk.
Kemudian dia menatap Liu Yu dan berkata dengan suara dingin, karena kamu telah menjadi penambang dan memasuki tambang, kamu harus mematuhi peraturan tambang. Hari ini, izinkan aku mengajarimu peraturan ini. Liu Yu tidak berbicara, tetapi menunjukkan senyuman. Senyuman itu, di mata masing-masing, betapa penuh kebencian, betapa penuh kebencian. Berjalan tidak lincah, kakak laki-laki yang ditopang oleh dua adik laki-laki melihat ini, segera memarahi dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Liu Yu tampak acuh tak acuh dan berkata, aku berpikir, berapa banyak batu rohmu yang bisa membawaku untuk mati. Mendengar kata-kata Liu Yu, di mana orang ini masih bisa bertahan, langsung melancarkan serangan pada Liu Yu. Meskipun kekuatan lawan telah mencapai tingkat Raja Wu, pelatihan Liu Yu adalah metode pelatihan pertama di daratan Tiongkok. Liu Yu membalikkan formula sihirnya dan tidak bergerak seperti gunung. Ketika tinju lawannya mengenainya, Liu Yu perlahan mengangkat tinjunya seolah-olah itu lambat dan cepat. Ketika tinju lawan hendak mengenai Liu Yu, tinju Liu Yu tidak tahu kapan, dan tinju kedua datang lebih dulu dan bertabrakan dengan tinju lawan. Kekuatan yang dahsyat, menghasilkan ledakan besar, akan menjadi jurang yang sangat dalam, menjadi semakin besar. Dan sisi lainnya juga berada di bawah tinju Liu Yu, langsung menghantam dinding batu, celahnya terlalu besar. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan fisik lawan sebanding dengan Raja Wu, dapat dilihat bahwa metode pelatihannya tidak terlalu bagus. Kalau tidak, dia tidak dapat dipukul oleh tinjunya sendiri dan tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Liu Yu langsung mengumpulkan cincin penyimpanannya, lalu melihat beberapa orang lain dan berkata, serahkan semua cincin penyimpanan. Jika aku mengambilnya sendiri, apakah kamu sudah melihat nasibnya? Liu Yu berkata dan menunjuk ke penambang yang telah hancur di dinding batu dan dipanggil saudara kedua. Hati beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kakak kedua yang bertatahkan di dinding batu tampak seperti spesimen, yang mengerikan untuk dipikirkan. Jika mereka terlalu sibuk, orang-orang ini akan segera menyerahkan cincin penyimpanan mereka sendiri. Jika tidak ada batu roh, Anda dapat mencarinya lagi. Jika Anda dipukuli dengan sangat menyedihkan, Anda akhirnya akan menyerahkan cincin penyimpanan. Itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Kalian semua keluar dari sini. Selain itu, kalian harus menyingkirkannya. Kalau tidak, menurutku sangat sulit baginya untuk keluar. Setelah memeriksa cincin penyimpanan, Liu Yu sangat puas. Salah satu cincin penyimpanan di tangan kakak laki-laki kedua sebenarnya memiliki 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Sudah hampir 2 tahun sejak Liu Lingxi mendapatkan banyak uang. Dia tidak dapat menemukannya sendiri. Liu Yu diam-diam berencana untuk berdiskusi dengan Kaisar Wu yang gemuk. Bisakah Anda membiarkannya mencari batu roh di bawah selama beberapa bulan, sehingga ia dapat berlatih di sini dengan tenang? Ia berbeda dari yang lain. Meskipun ia telah disegel dari dunia kecil, ada 89 dunia kecil yang belum disegel. Selama ia mau, selama ia menggunakan kekuatan aslinya, tidak sulit untuk menghancurkan segel energi yang diatur oleh Kaisar Wu yang kuat. Hanya saja itu akan membuat ular itu takut. Jika Kaisar Wu yang gemuk setuju, ia menemukan tempat di tambang, dan auranya hampir 6 kali lebih kaya dari tempat biasa. Jika ia dapat berlatih di tempat seperti itu untuk jangka waktu tertentu, mungkin, paling lama 3 atau 2 bulan, kultivasinya akan dapat membuat terobosan lagi. Meskipun ia berpikir begitu, Liu Yu tidak keluar sekaligus. Terakhir kali ia keluar begitu pagi, ia mengumpulkan begitu banyak batu roh. Kali ini, ia keluar begitu cepat, dan mengumpulkan begitu banyak batu roh. Sulit untuk tidak membuat Diaken Kaisar yang gemuk itu curiga. Sebelum dia tidak dapat menebak ide Kaisar gendut itu, dia tidak ingin menjadi bersemangat. Mengubur kepalanya dan memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya, Liu Yu mendongak dan menemukan bahwa para budak tambang belum pergi, dan masih menarik kakak laki-laki kedua yang tertanam di dinding batu. Jelas, kekuatan mereka terlalu lemah, dan mereka khawatir menarik terlalu banyak, dan kakak laki-laki kedua mereka akan memarahi mereka, yang membuat mereka merasa bingung. Liu Yu melihat ini, sambil mencibir, menariknya keluar dari dinding batu sambil menangis kesakitan, melemparkannya ke tanah, dan berkata, keluar dari sini. Selain itu, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Di hari-hari mendatang, aku hanya akan melihatmu yang suka merampok batu roh orang lain. Aku akan melihatmu sekali, bertarung sekali, dan merampok sekali. Pria itu, yang disebut
Kakak laki-laki kedua, tampak kaku dan jelek, tetapi tidak berbicara. Setelah beberapa orang membantunya ke kamar kecil yang dibangun khusus di gua tambang, saudara laki-laki itu bertanya kepada saudara laki-laki kedua, kakak laki-laki kedua, tidak bisakah kita biarkan saja? Kalau tidak, kita akan pergi ke kakak laki-laki untuk mencari tempat untuk kita, dan tidak sulit untuk menghadapi bocah ini dengan kekuatan kakak laki-laki. Dengan dengungan dingin, lelaki yang disebut sebagai kakak laki-laki kedua itu berkata, tentu saja aku tahu bahwa jika kau membiarkan kakak laki-laki itu keluar, kau akan dapat menyelesaikan anak itu. Kekuatan fisik kakak laki-laki itu telah mencapai puncak Raja Wu. Dengan keunggulan level yang sama dengan pemurni tubuh, dia hampir tidak memiliki saingan. Orang tadi, meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dariku, sebanding dengan penampilan Raja Wu tingkat 6 atau 7. Dia tidak mungkin menjadi lawan kakak laki-laki. Mereka semua mengangguk. Mereka buta dan percaya diri terhadap kakak laki-laki mereka. Kakak laki-laki tertua mereka memiliki bakat yang luar biasa, dan bahkan orang kuat Kaisar Wu terkejut dengan penampilannya di tambang. Seorang pria kuat Kaisar Wu meletakkan kata-katanya. Jika kakak laki-lakinya dapat menembus Kaisar Wu, dia akan membawanya keluar dari tambang dan menjadi muridnya. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa, pada kenyataannya, orang kuat Kaisar Wu takut bahwa orang lain akan memimpin dan telah menjadikan kakak laki-laki mereka sebagai muridnya. Namun, orang-orang kuat Kaisar Wu sudah berada di puncak wilayah tempat mereka tinggal. Tentu saja, mereka sangat mementingkan wajah. Oleh karena itu, mereka tidak mempublikasikan berita tersebut. Karena alasan inilah bahkan Diaken Wu Huang yang gemuk harus memberikan mie tipis kepada kakak laki-laki mereka, sehingga ketika kakak laki-laki mereka perlu diam, dia tidak saling mengganggu. Contoh lain adalah ruang tunggu tempat mereka berada sekarang. Ada anggur dan buah. Ini adalah hak istimewa kakak laki-laki mereka. Mereka dapat menukar batu roh dengan barang-barang ini. Hal-hal ini, budak penambangan lainnya, tidak memiliki hak istimewa dan perlakuan seperti itu. Hanya saja dia sedang menyendiri sekarang. Dia berada di titik kritis. Tidak pantas untuk mengganggunya. Kamu tahu emosinya, kata penambang, yang disebut kakak laki-laki kedua. Mereka semua mengangguk. Bagi kakak laki-laki mereka, dia hormat sekaligus takut. Saya ingat suatu kali, seorang penambang yang tidak menuruti kemauannya langsung terbunuh. Selain itu, ia juga dipukul dan tubuhnya pun mati. Saya merasa menggigil saat memikirkannya. Dibandingkan dengan mencari Liu Yu untuk membalas dendam, mereka semua lebih menghargai kehidupan kecil. Mereka, meskipun dalam hati mereka tidak rela, mereka tidak berani mengganggu bos mereka. Melihat ekspresi semua orang, pria yang disebut saudara kedua itu berkata sambil mencibir, meskipun saya bukan lawannya, saya khawatir tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya kecuali kakak tertua di seluruh tambang, tetapi saya tidak akan membuatnya merasa lebih baik sebelum kakak tertua meninggalkan celah. Oh, saudara kedua, apa yang bisa kamu lakukan? Orang itu berkata bahwa jika kita bertemu dengan orang-orang kita akan mengalami kesulitan jika kita tidak memikirkan tindakan balasan. Dia bertanya, matanya berbinar. Tentu saja, ada beberapa tindakan balasan. Namun, kita harus menyiapkan beberapa batu roh. Saya harus mengunjungi Diaken Wang. 1 bulan berlalu dengan cepat. Liu Yu keluar dari tambang lagi. Pada saat yang sama, hatinya juga sangat gembira. Setelah kultivasi bulan ini, tanpa hambatan kultivasi, ia akhirnya menyerap cukup aura, membuat terobosan dalam kultivasi dan mencapai tingkat ketiga Raja Wu. Meskipun tampaknya kemajuannya tidak besar, Liu Yu sangat gembira bisa membuat terobosan lagi secepat ini. Keluar dari tambang, Liu Yu tidak pergi ke Wu Huang yang gemuk di sana, ia memperhatikan dengan putra yang salah. Diaken gemuk Wu menatap dirinya sendiri dengan dingin. 7 orang, yang disebut saudara kedua, berdiri di samping Diaken gemuk itu, mencibir Liu Yu. Terlebih lagi, satu-satunya yang dipukuli oleh Liu Yu adalah kakak laki-laki kedua. Saat ini, mereka semua hitam dan biru. Jelas, ada konspirasi yang sedang terjadi. Saya telah melihat Diaken Wang. Menahan kegelisahan di hatinya, Liu Yu melengkungkan tangannya. Liu Yu, kamu tahu kejahatan apa yang telah dilakukan Diaken Wang kepada Liu Yu? Liu Yu tercengang. Dia sudah menebak dalam hatinya, tetapi dia tetap menjawab, Diaken Wang, aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kulakukan. Dengan dengungan dingin, Diaken Wang berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa perkelahian dilarang di tambang?
Aku hanya membela diri, Liu Yu berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia sudah melihat bahwa diakon itu pasti melampiaskan amarahnya kepada orang-orang ini. Apa yang dia katakan tidak ada gunanya. Membela diri, mengapa mereka hanya terluka, dan kamu tidak terluka sama sekali? Tidakkah kamu tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka alami jika kamu memukuli mereka sehingga mereka tidak dapat menggali batu roh? Mereka sangat terluka sehingga mereka tidak dapat menggali batu roh setidaknya selama 2 bulan. Aku akan menghukummu. Diakon Wang yang gemuk, Dai, berkata kepada Liu Yu. Mendengarkan kata-kata Diakon Wang, Liu Yu mencibir dalam hatinya dan berkata dalam hati, apakah drama itu akhirnya datang? Sudah banyak bicara, bukan untuk menghukumku. Terlebih lagi, dia tidak ingin bersalah. Melihat Liu Yu tidak berbicara, Diakon Wang melanjutkan, pertama-tama, batu roh di tubuhmu dan batu roh yang kamu kirim ke sini sebelumnya akan dipotong sepenuhnya untuk mengganti kerugian karena tidak dapat menggali batu roh dalam 2 bulan ini. Kalau begitu, karena kamu sangat bersemangat, aku akan mengaturmu untuk menambang nomor 1 untuk menggali batu roh, dan jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Artinya, mulai bulan depan, kamu harus menyerahkan 20.000 batu roh kepadaku setiap bulan. Apakah kamu bersedia menerima hukumanku? Liu Yu mengangguk dengan tenang, selama itu tidak mengancam jiwa, itu masih dalam batas toleransinya sendiri. Liu Yu juga tahu tentang gua tambang nomor 1, yang merupakan tempat tersulit untuk menggali batu roh di seluruh urat tambang. Untuk batu-batu di sana adalah yang paling keras dari semuanya. Batu jenis ini sangat keras, tetapi tidak banyak gunanya, karena digunakan untuk peralatan pemurnian. Tidak ada cara untuk mencampurnya dengan bahan lain, dan tidak dapat berperan. Di tempat seperti itu, Liu Yu tahu bahwa meskipun dia kuat, sulit untuk menggali cukup banyak batu roh. Dia hanya bisa mengisi bagian celah ini dengan batu roh dari dunianya sendiri yang kecil. Melihat Liu Yu mengangguk untuk menerima hukuman, Kaisar Wu yang gemuk berkata dengan dingin, karena kamu bersedia menerimanya, jangan terburu-buru. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas, kamu seharusnya tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga terus menambah jumlah yang harus diselesaikan bulan depan. Liu Yu langsung menyerahkan semua batu roh di dalam ring penyimpanan, lalu berjalan menuju tambang nomor 1 tanpa berkata apa-apa. Melihat Liu Yu memasuki tambang, Diakon Wang berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda puas dengan pengaturan saya? Tentu saja, saya puas. Saya mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semua batu roh di tambang No. 1. Pada saat itu, Anda dapat terus menghukumnya. Pada saat itu, dia hanya perlu menggali lebih banyak batu roh. Saya khawatir dia mungkin tidak dapat menyelesaikan penggalian sampai dia meninggal, hahaha. Kata penambang, yang disebut saudara kedua, sambil tertawa. Para pengikutnya di belakangnya juga menunjukkan warna bahagia. Sungguh luar biasa bagi Liu Yu untuk menerima hukuman seperti itu. Mendengar ini, Diakon Wang juga menunjukkan senyum dan berkata, itu baik untukku, bukan? Tiba-tiba terpikir oleh beberapa orang bahwa mereka telah mengumpulkan 100.000 batu roh berkualitas tinggi untuk satu sama lain. Bersama dengan batu roh yang disita Liu Yu, Diakon Wang ini menghasilkan banyak uang. Lagi pula, apa yang Diakon Wang katakan tadi adalah bahwa batu roh Liu Yu digunakan sebagai benda yang tidak dapat mereka gali batu roh dalam 2 bulan terakhir. Itu hanya omong kosong. Diakon Wang tidak dapat benar-benar mengeluarkan lebih dari 100.000 batu kepada mereka sebagai kompensasi karena tidak dapat menggali batu selama 2 bulan. Sebaliknya, dia mengambilnya ke kantongnya sendiri. Oleh karena itu, mereka masih harus menyerahkan 10.000 batu roh yang harus mereka serahkan setiap bulan. Dalam hati diam-diam memarahi pedagang pengkhianat itu, beberapa wajah benar-benar tersenyum diam-diam, menjamin bahwa batu roh bulan ini pasti akan berkumpul bersama. Liu Yu datang ke tambang nomor 1 dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sana. Ketika saya memikirkannya, saya tiba-tiba menyadari bahwa batu emas hitam di sini sangat keras sehingga hampir mustahil untuk menggali cukup banyak batu roh. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang diatur di sini dihukum berat. Orang seperti itu seharusnya sangat sedikit, tetapi sayangnya, dia adalah salah satu dari mereka, mungkin satu-satunya untuk saat ini. Dalam hati diam-diam memarahi nasib buruk, berpikir untuk menunggu kesempatan untuk dapat membersihkan orang-orang itu dengan baik, tetapi Liu Yu harus memulai aksinya. Liu Yu tertegun oleh pukulan acak.
Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah pukulan acakku, itu sebanding dengan kekuatan serangan kelas 4 Raja Wu. Bagaimana itu bisa menyebabkan efek seperti itu? Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya melihat bahwa dia jatuh dengan satu kepalan tangan, berdenting, dan menjatuhkan beberapa potong batu emas hitam seukuran kepalan tangannya. Meskipun Liu Yu telah bersiap untuk kekerasan pecahan batu Wujin sebelumnya, kekerasannya melebihi dugaan Liu Yu. Tarik napas dalam-dalam, Liu Yu tenang, formula sihir 9 putaran sedang berjalan, dan tubuh suci 9 putaran memiliki kekuatan tempur 4 kali lipat. Kemudian, Liu Yu menghantam dinding batu hitam dengan tinju lainnya. Kali ini, Liu Yu akhirnya melihat efeknya, melihat banyak potongan batu Wujin. Tetapi hanya beberapa potong batu roh yang jatuh. Nima, seperti ini, kapan aku harus menggali? Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dengan cara ini, dia tidak tahu bahwa dia akan dapat menggali cukup banyak batu roh sampai Ma Yue, tahun monyet. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang dapat kamu gali, itu tidak cukup. Kamu dapat menggunakan batu roh di dunia kecil. Pada akhirnya, Liu Yu hanya bisa membuat rencana seperti itu. Untuk membuat rencana seperti itu, Liu Yu telah membawa orang-orang di sini sebagai dinding batu emas hitam. Aku menghancurkan dan membunuhmu. Beraninya memperlakukanku seperti ini. Aku tidak merawatmu dengan baik. Dinding batu emas hitam begitu kuat sehingga Liu Yu harus menggunakan semua kekuatannya untuk menyerangnya. Awalnya, tidak apa-apa, tetapi menghancurkan dinding batu siang dan malam, mengulang-ulang cara yang monoton, jauh lebih melelahkan daripada bertarung dengan hidup dan mati orang lain. Ho, aku tidak bisa. Aku tidak bisa bertahan. Aku harus istirahat. Liu Yu berkata dengan sedih pada dirinya sendiri, lalu duduk. Setelah 3 hari, Liu Yu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak mudah untuk menghancurkan dinding batu dengan kekuatan terbaiknya dan mengeluarkan batu roh yang tertanam di dinding batu. Kekuatan puncak Liu Yu saat ini setara dengan bertarung dengan orang lain, dan pertempuran pertama adalah 3 hari 3 malam. Selain itu, panennya sangat sedikit. Dalam 3 hari, dia hanya mendapat beberapa ratus keping batu roh, yang harganya 20.000 yuan. Itu adalah batas Liu Yu sehingga dia hanya bisa beristirahat sampai sekarang. Berbaring di tanah, Liu Yu terus bergerak, dan tidak ingin bergerak lagi. Dia membiarkan aura mengalir ke tubuhnya dan memulihkan kelelahannya. Tiba-tiba, Liu Yu melakukannya, merasakan kondisi di tubuhnya. Tubuhku dengan lapar menyerap aura, tubuhku, aku bisa merasakan setiap sel di tubuhku tampaknya sangat lapar, menyerap aura dengan gila-gilaan. Seru Liu Yu dengan heran. Dia merasa bahwa tubuhnya membuat kemajuan dengan kecepatan yang luar biasa. Ini berbeda dengan latihan kultivasi Qi Liu Yu, yang bergantung pada menelan keberadaan bakat, sehingga dia dapat dengan cepat meningkatkan latihan kultivasi Qi-nya. Ini adalah Liu Yu yang memeras potensinya, meninggalkan setiap sel di tubuhnya dalam keadaan lapar, membuat mereka makan dengan gila-gilaan, dan mendorong evolusi dan metabolisme sel. Ini adalah evolusi esensi tubuh. Dalam keadaan ini, Liu Yu percaya bahwa kecepatan kemajuan fisiknya pasti akan melampaui imajinasi. Melihat sel-sel menyerap aura semakin cepat, persediaan aura yang diserap oleh bakat itu semakin sedikit, Liu Yu dengan cepat mengeluarkan batu roh dari dunia kecil untuk diserap tubuhnya. Sehari kemudian, Liu Yu dengan tenang membuka matanya dan dalam suasana hati yang baik. Nada suaranya datar dan berkata, giliran keempat ada di tengah. Sangat mudah untuk menerobos. Liu Yu berharap untuk menunggu setidaknya 1,5 tahun untuk menerobos level keempat dari formula sihir 9 putaran. Bagaimanapun, kecepatan menyerap aura batu roh terbatas. Seharusnya butuh lebih dari setengah tahun untuk menyerap cukup banyak batu roh untuk menerobos pertengahan putaran keempat. Tetapi sekarang begitu cepat dan mudah untuk menerobos sehingga sulit bagi Liu Yu untuk mempercayainya, seperti dalam mimpi. Ngomong-ngomong, coba seberapa banyak kekuatanmu telah meningkat. Liu Yu mengepalkan tinjunya. Liu Yu mengepalkan tangan kanannya, membuka tubuh suci 9 putaran, dan menghantamkannya dengan keras ke dinding batu emas hitam. Kekuatan yang kuat datang dari tinju Liu Yu dan datang ke dinding batu. Seluruh tambang tampak bergetar. Kekuatan yang tak tertandingi bergetar terbuka, tubuh. Liu Yu akan berada di depan dinding batu, seseorang yang tinggi di sekitar lubang besar. Jangan meremehkan lubang besar ini. Anda dapat menghancurkan lubang besar di dinding batu hitam seperti itu.
Kultivasi fisik Liu Yu sebanding dengan 8 tingkatan Raja Wu. Liu Yu menganggukkan kepalanya dengan puas atas pencapaian seperti itu. Kerja kerasnya tidak sia-sia berkat kekerasan batu roh, jika batu itu jauh lebih keras daripada dinding batu emas hitam sebelum menyerap aura di dalamnya. Jika tidak, Liu Yu mungkin akan menyesali kematian. Di lubang besar ini, Liu Yu menemukan 500 buah batu roh berkualitas tinggi. Pada saat ini, Liu Yu mengerti bahwa tambang batu roh di gua ini tidak banyak ditambang karena kesulitan penambangan, dan banyak batu roh yang tidak ditambang. Dengan kekuatan untuk meningkatkan tubuh mereka sendiri dengan cepat, Liu Yu segera merasa bahwa itu sepadan dengan kerja keras, dan efisiensinya meningkat pesat. Dengan peningkatan kekuatan Liu Yu, dia telah bertahan lebih lama, dan efisiensinya luar biasa. Saya masih ingat bahwa untuk pertama kalinya, Liu Yu hanya bertahan selama 3 hari, tetapi untuk kedua kalinya, dengan peningkatan kekuatannya dan segala macam keuntungan, dia bertahan selama 7 hari. Dia bertahan selama 7 hari. Ketiga kalinya, Liu Yu bertahan selama 9 hari. Dengan waktu kultivasi Liu Yu, 1 bulan berlalu seperti ini. Sudah hampir 3 bulan sejak saya datang ke sini. Ini pertama kalinya Liu Yu merasa waktu berlalu begitu cepat. Liu Yu sedikit terkejut saat menghitung batu roh. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak sengaja mengumpulkan batu roh. Dia bahkan mengumpulkan lebih dari 30.000 batu roh kelas atas. Terkejut dalam hatinya, Liu Yu hanya meninggalkan lebih dari 20.000 batu roh kelas atas di cincin penyimpanan, dan yang lainnya ada di dalam tas. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menghindari kecurigaan di aken raja yang gemuk, tetapi juga mendapatkan batu roh. Kenapa tidak? Ketika batas waktu hari terakhir untuk menyerahkan Lingxi tiba, Liu Yu keluar dari tambang. Begitu dia tiba di pintu masuk tambang, Liu Yu mendengar suara saudara Xiong dan berkata dengan bangga, sepertinya Liu Yu tidak menggali begitu banyak batu roh, jadi dia tidak berani keluar. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas, setidaknya kamu harus menghukumnya lebih banyak dan menggali 10.000 batu roh setiap bulan. Mendengar percakapan orang-orang ini, hati Liu Yu penuh dengan peluang. Jika ada kesempatan, Liu Yu tidak keberatan membunuh mereka. Tanpa ragu, Liu Yu langsung keluar dari tambang. Diaken Gemuk Wang, yang telah tersenyum dan mendengarkan kata-kata puas dari beberapa orang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dan baru saja berbicara tentang kakak laki-laki orang-orang ini, juga menemukan kedatangan Liu Yu, segera menutup suara, kemudian dalam hati mencibir. Tentu saja, Liu Yu tahu apa yang mereka ejek. Dia pasti berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan 20.000 batu roh. Pada saat itu, dia ditakdirkan untuk dihukum. Dengan mencibir di dalam hatinya, Liu Yu mendatangi Diakon Wang dan berkata, "Saya sudah melihat Diakon Wang." Ekspresi Deacon Wang kembali normal dan bertanya, "Bagaimana? Anda memiliki 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Untungnya, seiring berjalannya waktu, saya pikir saya tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut. Tanpa diduga, pada saat terakhir, saya menemukan urat nadim ini. Meskipun kecil, ada ribuan batu roh berkualitas tinggi, yang mengejutkan saya." Wajah Liu Yu menunjukkan warna puas, melihat ejekan sebelumnya bahwa ia tidak dapat menyelesaikan tugas beberapa budak penambangan. Pada saat yang sama, Liu Yu juga menyerahkan cincinnya sendiri. Setelah mendengarkan Liu Yu, Deacon Wang berkumpul dan ragu-ragu. Ia mengambil alih cincin itu dan memeriksanya. Kemudian ia berkata, "Memang benar bahwa Anda telah mengumpulkan semuanya, dan masih ada 15 lagi. Tampaknya keberuntungan Anda sangat bagus." Deacon Wang juga merasa bahwa Liu Yu seharusnya beruntung. Kalau tidak, saya khawatir tidak mungkin bagi Liu Yu untuk mengumpulkan cukup 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Mendengar kata-kata konfirmasi dari Diakon Wang, wajah kedua saudara Xiong dan yang lainnya sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Yu benar-benar melakukannya. Yah, kali ini aku beruntung. Lain kali, Liu Yu mungkin tidak seberuntung itu. Tunggu dan lihat. Kakak kedua dan yang lainnya berpikir dalam hati, lalu pergi dari sini dengan wajah jelek. Mengenai hal ini, Diakon Wang tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Liu Yu dan berkata, "Kamu menyelesaikan tugas pada hari terakhir, dan kamu masih bergantung pada keberuntunganmu. Cobalah untuk lebih cepat lain kali. Kalau tidak, kamu tidak dapat menyelesaikan tugas dan hukumannya sangat berat." "Baiklah, Diakon Wang, jangan khawatir. Ini pertama kalinya aku pergi ke urat biji nomor 1,
jadi aku tidak terbiasa dengan lingkungannya, jadi aku lebih lambat. Lain kali, aku akan lebih cepat. Liu Yu mengangguk dan berkata dengan serius. Dia Ken Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia benar-benar tahu cara memanjat. Dia benar-benar percaya apa yang dia katakan. Akan tetapi, Ken Wang menyadari bahwa dia sedikit menyukai Liu Yu. Baiklah, mari kita turun dan beristirahat sehari. Bulan baru akan dimulai. Itu tergantung pada kinerjamu. Ken Wang tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Liu Yu. Jika tidak, jika dia benar-benar tidak tahan menyiksa Liu Yu, itu akan buruk. Liu Yu mengangguk, dan bahkan segel ladang ramuan itu terlalu malas untuk menemukan seseorang untuk dilepaskan, jadi dia langsung pergi mencari tempat untuk beristirahat. Meskipun di gua tambang, dia akan mengolah tubuhnya alih-alih beristirahat, yang juga dapat membuat jiwanya cerah, tetapi tidur adalah cara terbaik untuk memulihkan kelelahan mentalnya. Suatu hari kemudian, Liu Yu membuka matanya dan tiba-tiba pulih ke kondisi terbaiknya. Kemudian, dia memasuki tambang. Dalam 2 bulan berikutnya, Liu Yu sama gilanya seperti sebelumnya untuk menempa tubuhnya. Sementara itu, ketika dia keluar untuk membayar batu itu, Liu Yu membayar lebih dari 20.000 untuk kedua kalinya, dan untuk ketiga kalinya, dia membayar 23.000, yang mengejutkan dia Ken Wang untuk sementara waktu. Bahkan jika prestasinya mencapai tingkat Kaisar Wu, dia tidak dapat mengumpulkan lebih banyak batu roh daripada Liu Yu, bahkan lebih sedikit, tanpa disegel sebagai ramuan. Ini sungguh luar biasa, tetapi Liu Yu benar-benar melakukannya. Dan ini juga membuat hampir di mana-mana dan Liu Yu membuat beberapa budak tambang menjadi gila. Pada akhirnya, mereka hanya dapat menghibur diri sendiri bahwa Liu Yu keluar 3 kali tepat sebelum batas waktu untuk membayar batu roh. Jelas, tidak ada waktu untuk berlatih dan tidak ada cara untuk meningkatkan prestasinya. Sekarang, mereka hanya dapat berharap bahwa kakak laki-laki mereka dapat menembus penghalang dengan cepat dan membantu mereka untuk melakukan keadilan. 2 bulan kemudian, tubuh Liu Yu membuat terobosan lagi, mencapai akhir putaran keempat dari formula sihir 9 putaran. Pada saat ini, Liu Yu menemukan bahwa dinding batu emas hitam ini tidak terlalu kuat untuk dirinya sendiri. Sekarang, dengan kekuatan fisiknya yang meningkat pesat, dia dapat dengan mudah menghancurkan dinding batu emas hitam itu hingga berkeping-keping. Dengan cara ini, efeknya akan semakin berkurang. Karena sulit untuk meningkatkan kekuatan fisikku dengan cepat, lebih baik aku segera mencari batu roh. Ini adalah kesempatan yang bagus sekali dalam bulan biru. Selain itu, aku harus meningkatkan kultivasi Kiku, yang membutuhkan sejumlah besar batu roh. Ada 90 dunia kecil, dan jumlah aura yang dibutuhkan benar-benar besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengolah formula sihir 9 putaran bahkan lebih besar. Jika berada di luar, Liu Yu akan sangat khawatir dengan batu roh yang besar itu. Namun, dalam urat batu roh ini, yang terpenting adalah batu roh setelah beristirahat, Liu Yu mulai bergerak. Kali ini, Liu Yu tidak berpikir untuk menghancurkan dinding batu dengan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, dia mulai memukul dinding batu secara selektif dan terarah. Dengan cara ini, kecepatan dan efisiensi Liu Yu dalam mengumpulkan Lingxi meningkat pesat. Namun, dalam 1 hari, Liu Yu menggali sekitar 7.000 batu roh. Liu Yu terkejut dengan efisiensinya. Namun, semakin banyak batu roh, semakin baik. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya sekarang, dia masih akan dapat menggunakannya di masa depan. Apakah itu untuk meningkatkan kultivasinya atau terus berlatih formula sihir 9 putaran, Liu Yu akan membutuhkan batu roh yang sangat besar sebagai fondasinya. Setengah bulan kemudian, Liu Yu telah memanen hampir 200.000 batu roh bermutu tinggi. Jika kita menggunakan batu roh bermutu rendah sebagai unit penghitungan, itu akan menjadi 200 juta batu roh bermutu rendah. Liu Yu tidak menyangka bahwa dia akan memiliki sejumlah besar properti. Anda tahu, bahkan jika itu adalah Kaisar Naga, batu roh kelas atas yang dipersembahkan kepadanya hanya 100.000 yuan. Namun sekarang, ia dengan mudah mendapatkannya dalam waktu setengah bulan. Liu Yu berusaha keras untuk memukul, ia memukul tempat itu, telah membentuk sebuah gua yang panjang. Liu Yu merasa, saya khawatir ia akan mencapai posisi paling sentral dari urat tersebut. Hari ini, masih ada 4 hari lagi sebelum menyerahkan Lingxi lagi. Seperti biasa, Liu Yu menghantamkan tinjunya ke dinding batu.
Getaran hebat itu tiba-tiba membuat Liu Yu terlonjak. Ketika Liu Yu melihatnya dengan saksama, Liu Yu terkejut. Urat yang seluruhnya terdiri dari Lingxi kelas atas. Meskipun Liu Yu tidak memiliki angka, saya khawatir jumlahnya tidak kurang dari puluhan juta. Liu Yu merasa napasnya hampir melonjak keluar, dan ia berdetak kencang. Ia tidak memikirkan tempat di mana gas mineral bertubuh penuh itu akan keluar. Memaksa dirinya untuk tenang, Liu Yu mulai dengan panik membelah batu-batu roh ini secara langsung menjadi potongan besar, lalu pendapatan di dunianya yang kecil. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Saat ini, suasana hati Liu Yu lebih menyenangkan dari sebelumnya. Dengan batu roh sebesar itu, dia akan jauh lebih kaya di masa depan. Setidaknya, seharusnya tidak perlu khawatir tentang kekurangan batu roh untuk waktu yang lama. Awalnya, Liu Yu khawatir akan menghancurkan batu roh, jadi biasanya memotongnya seukuran tempat tidur. Namun, seiring berjalannya waktu, Liu Yu merasa efisiensinya terlalu lambat. Liu Yu langsung memotong batu-batu ini menjadi bukit-bukit, dan kemudian meletakkan seluruh bukit itu ke dalam dunianya sendiri. Butuh waktu lebih dari 2 hari bagi Liu Yu untuk mengumpulkan batu roh dari urat ini. Yang tersisa hanya beberapa potongan. Liu Yu tidak lagi bersedia untuk mengambilnya. Meskipun dia merasa akan lelah, Liu Yu lebih puas dari sebelumnya. Dia merasa bahwa semua kerja keras itu sepadan. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia menjadi kaya dalam semalam. Dengan gembira, Liu Yu menutup lubang itu dengan rapat, dan kemudian berjalan keluar dari tambang. Sudah waktunya untuk membayar batu roh. Setelah membayar batu roh lagi, Liu Yu berencana untuk kembali ke gua tambang ketika dia mendengar Kaisar Wu yang gemuk berkata, mulai bulan ini, kamu tidak perlu kembali ke tambang nomor 1 untuk menggali. Kamu dapat memilih tambang sesuka hati, tetapi kamu masih perlu membayar 20.000 batu roh untuk sebulan. Liu Yu tertegun, hampir mengira telinganya salah dengar, bagaimana mungkin tanpa alasan membiarkan dirinya tidak harus pergi ke tambang No. 1. Aku tidak mengerti. Liu Yu berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, yang sangat penting. Namun, Diaken Wang ini jelas tidak akan memberitahunya sendiri, jadi Liu Yu tidak bertanya, hanya mengangguk dan pergi untuk beristirahat. Sekali lagi memasuki tambang biasa, Liu Yu merasa bahwa ia telah tertekan untuk memasuki tambang nomor 1 sebelumnya, tetapi sekarang ia merasa bahwa tambang nomor 1 adalah tempat yang paling beruntung di sini. Ia berada di sini, tidak hanya kekuatan fisiknya yang meningkat pesat, tetapi juga mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Sekarang kembali ke gua tambang biasa, Liu Yu berpikir bahwa dibandingkan dengan gua tambang nomor 1, gua tambang nomor 1 lebih baik, setidaknya tingkat penambangan Lingxi nomor 1 lebih rendah. Ada terlalu banyak penambang di tambang biasa ini, dan mereka hampir menambang. Dibandingkan dengan mereka, kecepatan pengumpulan batu roh di gua tambang nomor 1 mungkin lebih cepat. Pada saat yang sama, di kamar kecil tambang lain, Xiongge dan yang lainnya sedang menatap orang-orang muda yang duduk di atas kepala mereka dengan penuh hormat. Pria muda ini adalah Yu Sunyu, kakak laki-laki yang mereka harapkan dapat menerobos penghalang dan membantu mereka untuk bersikap adil. Xiao Bo, selama kehadiranku, tidak ada masalah di tambang, kan? Yu Sunyu, pemuda kepala, bertanya dengan ringan. Xiao Bo, sebagai kakak laki-laki kedua, adalah kakak laki-laki Yu Sunyu. Dia memiliki status tertinggi dan kekuatan kultivasi tertinggi. Saat ini, dia mengangguk. Yu Sunyu tercengang. Dia hanya mengajukan pertanyaan rutin. Dia tidak menyangka Xiao Bo akan menganggukkan kepalanya. Ini segera membuat Yu Sunyu penasaran dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang salah dengan kehadiranku? Jenggot yang keras datang beberapa waktu lalu. Jelas bahwa dia sedang mengolah tubuhnya. Aku bukan musuh persatuannya dan dengan mudah dikalahkan. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa ketika dia melihat orang-orang kita, dia akan merampok mereka sekali, jadi aku meminta Diaken Wang untuk mengaturnya ke pembuluh darah kuno. 1. Kata Xiao Po dengan marah. Selain Yu Sunyu, Xiao Bo, yang merupakan budak dari pembuluh darah ini, juga orang yang memiliki banyak hal untuk dikatakan. Namun, kedatangan Liu Yu, semua perubahan ini, dalam hatinya tidak senang, dapat dibayangkan. Ketika Yu Sunyu mendengar bahwa Liu Yu juga seorang praktisi fisik, matanya berbinar dan bertanya, sekarang, di mana dia? Xiao Bo tahu bahwa Yu Sunyu adalah seorang maniak berkelahi.
Dia tidak sabar untuk menemukan Liu Yu. Jadi dia menjawab, dia telah diatur di tambang biasa. Kamu dapat pergi kepadanya kapan saja. Aku tidak ingin orang melakukan hal-hal dengan cerdas. Aku harap ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Dengan pandangan dingin pada Xiao Bo, Yu Sun Yu berkata bahwa dia adalah seorang maniak berkelahi. Tetapi dia bukan orang bodoh yang berpikiran sederhana dan berkembang dengan baik. Xiao Bolton terkejut, dan segera tahu bahwa Yu Sun Yu dengan jelas melihat sempoa bahwa dia akan membiarkan Liu Yu dikalahkan oleh kakak laki-lakinya di depan semua budak tambang, yang membuat kakak laki-lakinya marah. Kakak, tidak akan pernah ada waktu lain, aku janji. Xiao Bo dengan cepat meyakinkan. Sambil mengangguk, Yu Sun Yu berkata, sekarang, ajak aku bertemu Liu Yu sebentar. Xiao Bo segera menjawab, hatinya gembira, Liu Yu, kali ini, aku ingin kau. Menyesal telah menyinggung perasaanku, aib hari ini, Liu Yu memasuki tambang, tidak terburu-buru untuk menggali batu roh, tetapi mulai berkeliaran. Meskipun merupakan berkah tersembunyi bahwa dia memasuki tambang nomor 1 kali ini, Liu Yu tidak memiliki sedikit pun rasa sayang terhadap Xiao Bo. Tujuan pengembaraannya adalah untuk memenuhi janjinya. Dia tidak melupakan apa yang dia katakan. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, dia merampoknya sekali. Anak-anak, tolong serahkan batu roh kalian masing-masing 6.000. Kami hanya punya cukup. Secara bertahap berbalik ke tengah gunung, tiba-tiba terdengar suara, membuat mulut Liu Yu tidak bisa menahan senyum. Dalam hati, tampaknya pencegahan mereka sendiri tidak cukup, tidak bisa membiarkan orang-orang ini menyerah merampok batu roh orang lain. Namun, inilah yang ingin dia lihat. Mengikuti suara itu, Liu Yu dengan cepat pergi ke tempat suara itu berasal. Jangan pergi terlalu jauh. Kami hanya membayar 3.000 batu roh di awal, tetapi sekarang Anda membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Bagaimana kami bisa menyelesaikan batu roh yang perlu kami bayar setiap bulan? Suara ketakutan meraung dalam kemarahannya. Ketika Liu Yu mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tampaknya dia mengenalnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Untuk memverifikasi kebenaran perasaannya, Liu Yu mempercepat langkahnya. Terserah kamu apakah kamu dapat membayar cukup batu roh. Jika kamu tidak membayar 6.000 batu roh, kamu harus membayarnya. Liu Yu berbelok di sudut gua dan melihat sekitar 5 budak mengelilingi beberapa budak, salah satunya mengancam. Melihat pria itu di tanah, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Liu Xin, Sue Fan mereka adalah praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara yang selangkah lebih maju dariku. Liu Yu tidak menyangka bahwa itu adalah kebetulan seperti itu bahwa dia akan bertemu Wu Xiu di dunia bawah utara. Hanya satu persatu, situasinya tidak begitu baik. Satu persatu, pucat dan kurus kering, jelas, hidup tidak terlalu mudah. Jika Liu Yu tidak dapat melihat garis besar beberapa orang, dia mungkin tidak akan mengenali mereka. Liu Yu tidak menyembunyikan sosoknya dan berjalan ke arah beberapa orang. Oleh karena itu, semua mata orang-orang menatap Liu Yu. Liu Yu. Tiba-tiba, Liu Xin dan yang lainnya berseru kaget. Melihat bahwa Liu Xin dan yang lainnya mengenal Liu Yu, orang-orang yang akan merampok batu roh ini tidak segera memperhatikan mereka. Mereka bertanya dengan suara dingin, Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mengirimi kami batu roh? Saya ingat beberapa bulan yang lalu, saya mengatakan bahwa ketika saya melihat Anda merampok batu spiritual orang lain, saya melihat satu dan merampok semuanya. Tampaknya Anda tidak memiliki ingatan. Liu Yu menatap beberapa orang dan berkata sambil mencibir. Dia marah dan tertawa. Dia tidak menyangka bahwa Wu Xiu, yang datang dari dunia bawah utara, akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Beberapa orang yang bersiap untuk merampok Lingxi terkejut. Salah satu dari mereka tergagap dan berkata dengan cepat, apakah kamu orang yang mengalahkan saudara kedua kami Liu Yu? Bukankah kamu ada di tambang No. 1? Apa yang kamu katakan? Liu Yu menatap beberapa orang dan berkata dengan gembira. Beberapa orang saling memandang, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Gua, yang memanjang ke segala arah, tidak mungkin bagi Liu Yu untuk meninggalkan mereka semua ketika mereka ingin datang. Aku ingin pergi, tinggalkan batu roh dan bicarakan itu. Liu Yu mendengus dingin, dan bayangannya banyak sekali. Ketika Liu Yu berdiri kembali, beberapa orang telah dipukuli sampai hitam dan biru oleh Liu Yu, dan berbaring telentang di tengah gua.
Liu Yu menyambar cincin itu dan melemparkannya ke 5 Wuxiu, yang juga dari dunia bawah utara. Mereka berkata, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Batu roh di dalam akan menjadi hadiahku untukmu. Beberapa orang seperti dalam mimpi, akhirnya, Liu Xin dan yang lainnya hanya bisa mendengus dan mengeluarkan kalimat, Liu Yu, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu telah diganggu oleh mereka. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Liu Yu berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk beberapa orang yang tergeletak di tanah. Beberapa orang langsung ragu-ragu. Mereka takut diganggu. Mereka benar-benar khawatir. Ketika mereka benar-benar mengalahkan mereka, mereka mungkin akan segera membalas dendam dari orang-orang ini. Melihat keraguan beberapa orang, Liu Yu tidak mengerti. Dia memberi mereka dorongan dan kemudian berkata, jangan khawatir. Jika mereka berani mengganggumu lagi, aku akan menanggungnya untukmu. Liu Xin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi percaya diri. Bagi Liu Yu mereka memiliki kepercayaan buta. Mereka menyingsingkan lengan baju mereka, siap untuk mengalahkan beberapa orang. Beraninya kau. Tepat pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar, dan seluruh dinding batu tambang bergetar hebat. Awalnya Liu Xin dan yang lainnya ingin memulai, tetapi sekarang mereka berada di tempat yang sama, tidak berani bergerak. Tuan, benar-benar Tuan, Liu Yu berpikir bahwa untuk pertama kalinya, Liu Yu dapat yakin bahwa kekuatan pihak lain tidak lemah, bahkan sedikit lebih kuat darinya. Liu Yu berbalik dan melihat pria yang berjalan perlahan ke arahnya. Aku melihat bahwa ukurannya hampir sama denganku, tetapi lebih tinggi satu kepala dariku. Tingginya tidak pendek, sekitar 1,8 meter, sisi lain lebih dari tinggi kepalanya. Aku khawatir tingginya mendekati 2 meter. Meskipun momentumnya tidak meledak, tetapi Liu Yu dapat merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam tubuhnya. Begitu meledak, itu benar-benar mengerikan. Setelahnya, Xiao Bo, kakak kedua yang selama ini mencari masalah Liu Yu, diikuti oleh Xiao Bo dan yang lainnya. Liu Yu tidak perlu memikirkannya. Xiao Bo dan yang lainnya telah menemukan tempat itu. Ketika Liu Yu mengamati Yu Sun Yu juga mengamati Liu Yu. Seperti Liu Yu, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam tubuh Liu Yu dan meledak keluar. Saya khawatir itu tidak jauh lebih buruk darinya. Namun, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Liu Yu, yang merupakan keyakinannya bahwa dia akan menjadi tak terkalahkan sepanjang jalan. Melihat Yu Sun Yu yang tidak jauh darinya, Liu Yu bertanya, siapa kamu? Sepertinya kamu belum menjelaskan siapa yang telah kamu sakiti. Namaku Yu Sun Yu. Aku kakak laki-laki mereka. Dalam nada bicara Yu Sun Yu, dia secara tidak sengaja menunjukkan semacam semangat mendominasi dan keyakinan yang tak terkalahkan. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Bo disebut kakak laki-laki kedua karena dia adalah kakak laki-laki kedua dalam keluarganya. Ternyata Xiao Bo punya bos dan kakak laki-laki di tambang. Sepertinya kau ingin mendapatkan keadilan untuk anak buahmu. Baiklah, aku akan melihat seberapa kuat dirimu. Melihat Yu Sun Yu, mata Liu Yu penuh dengan semangat juang. Selama kurun waktu ini, kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, dan telah mencapai tahap akhir dari putaran keempat dari formula sihir 9 putaran. Ia khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Bukankah tujuan terbaik Yu Sun Yu? Yu Sun Yu baru saja menembus penghalang. Ia juga sangat perlu bersaing dengan yang lain. Matanya penuh dengan semangat juang. Pada saat ini, keduanya merasakan simpati, kedua belah pihak mengeluarkan momentum yang kuat, dan orang-orang di belakang mereka terpaksa mundur. Orang-orang di belakang kedua belah pihak juga menggunakan kekuatan ini untuk mundur lebih jauh, meninggalkan bagian tengah lapangan untuk keduanya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Kedua tinju Sun Yu sangat kuat, sama seperti satu sama lain. Liu Yujiu memutar formula sihir, dan kekuatan yang kuat beredar di seluruh tubuh. Kedua belah pihak hampir pada saat yang sama, kekuatan yang kuat, menjadi esensi, seekor harimau dan seekor singa yang sepenuhnya terbentuk oleh kekuatan, bertabrakan dengan keras bersama-sama. Peng-peng, kekuatan yang kuat tersebar, seluruh gua, hampir semuanya runtuh, dari waktu ke waktu ada batu yang berguling ke bawah, tetapi kedua orang itu buta. Begitu kedua belah pihak bertemu satu sama lain, mata Yu Sun Yu berbinar dan berkata, kekuatannya sangat bagus. Rata-rata, tetapi cukup untukmu. Liu Yu berkata dengan tenang. Mengenai kata-kata kedua orang itu, apakah Liu Yu dan Liu Yu datang dari benua Ming Utara bersama dengan Liu Xin,
atau adik laki-laki Yu Sun Yu, mereka semua terkejut. Dia layak menjadi pemuda yang paling hebat. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi bintang yang paling cemerlang. Liu Xin menghela napas dan berkata bahwa dia mendapat persetujuan Wu Xiu dari benua Ming Utara lainnya. Karena mereka datang ke lepas pantai dan bersentuhan dengan daratan Tiongkok yang luas, mereka menyadari betapa kecilnya bekas benua Beiming dan betapa luasnya daratan Tiongkok. Dalam hal seni bela diri, Raja Wu, prajurit terkuat di Beiming, hanyalah orang kecil yang berjuang di dasar benua Sensu. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Liu Yu, yang paling cemerlang di tanah Ming Utara, datang ke tanah Sensu, di mana ada begitu banyak orang berbakat, dia akan mati. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa mereka salah, dan salah, kemanapun Liu Yu pergi, masih tetap cemerlang seperti sebelumnya. Di sisi Yu Sun Yu, Xiao Bo juga penuh dengan raungan yang luar biasa, bagaimana mungkin. Dia paling tahu tentang kekuatan Yu Sun Yu. Bahkan sebelum dia menutup dan menerobos, dia hampir mendekati kekuatan 8 tingkat Raja Wu. Kali ini, kekuatan Yu Sun Yu jelas telah membuat terobosan, dan kekuatannya harus meningkat pesat. Liu Yu Chayu dikalahkan oleh Liu Yu Chayu terakhir kali, tetapi Liu Yu Jun tidak mampu mengalahkannya. Namun, sebagai hasilnya, Liu Yu membuat pertandingan, dan kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda, yang sangat sulit baginya untuk diterima. Liu Yu dan Yu Sun Yu tidak berminat untuk memikirkan ide-ide orang lain. Saat ini, mereka hanya saling memandang di mata mereka. Kekuatan kedua belah pihak telah diakui oleh pihak lain, dua orang, untuk satu sama lain, perhatian yang cukup. Tak ada kata-kata lagi, tinju kedua belah pihak beradu lagi. Tak ada gerakan yang berlebihan. Kedua belah pihak bertarung dengan kekuatan terkuat masing-masing, yang hampir menembus kehampaan dan memecah langit. Saat kedua belah pihak mundur dan mundur, semakin banyak batu bergulir jatuh, menyisakan lebih sedikit ruang bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Namun, Liu Yu dan Yu Sun Yu tidak menyadari bahwa mereka masih bertarung dengan sengit. Lambat laun, batu bergulir itu telah mengubur mereka sepenuhnya di bawah. Liu Xin dan Xiao Bo hanya bisa merasakan pertarungan hebat di bawah batu bergulir itu, tetapi mereka tidak bisa melihat pemandangan pertarungan itu. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Getaran kuat di bawah batu bergulir itu seperti suasana hati orang-orang di kedua belah pihak yang gelisah. Setelah sebatang dupa penuh, suara pertarungan jarak jauh itu berhenti. Liu Xin dan yang lainnya terkejut di dalam hati mereka. Mata mereka tertuju erat pada batu bergulir itu, penuh ketegangan. Batu-batu besar yang ditumpuk menjadi gunung terlempar ke segala arah, dan kedua sosok itu keluar dari tumpukan itu. Dan kembali ke perkemahan masing-masing. Mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir tentang apapun yang berhubungan dengan Liu Yu. Yu Sun Yu, yang memerintahkan kalimat ini, langsung pergi. Xiao Bo tidak mau, tetapi dia hanya bisa mengikuti Yu Sun Yu untuk pergi. Hatinya penuh dengan keputusasaan. Bahkan Yu Sun Yu tidak punya pilihan selain mengikuti Liu Yu. Apa yang bisa dia lakukan? Liu Yu berdiri di tempat yang sama, diam-diam memperhatikan Yu Sun Yu pergi bersama anak buahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Yu Sun Yu pergi, Liu Xin dan yang lainnya dengan bersemangat berkata, "Liu Yu, kamu benar-benar kuat. Bahkan bos mereka tidak dapat membantumu. Aku mendengar bahwa bos mereka sangat kuat. Beberapa orang kuat Kaisar Wu bahkan meletakkan jabatan mereka untuk menerimanya sebagai murid." Oh, Liu Yu sedikit terkejut, lalu berkata, "Kekuatannya benar-benar tidak dapat diremehkan, dan aku dapat merasakan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya." Pada saat yang sama, Liu Yu menambahkan dalam hatinya, "Tetapi aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Jika aku menggunakan tubuh suci 9 putaran untuk menambah hingga 4 kali kekuatan tempur, aku seharusnya dapat memperoleh beberapa keuntungan. Selain itu, aku masih bisa menguasai 10% kekuatan langit dan bumi." Kekuatan pihak lain sangat kuat, tetapi Liu Yu yakin untuk mengalahkan rasa percaya diri pihak lain, yang berasal dari kendalinya sendiri atas kekuatan langit dan bumi. Karena kendali kekuatan langit dan bumi, dia memiliki keyakinan mutlak dan dapat menjadi tak terkalahkan di bawah Kaisar Wu. Di sisi lain, Xiao Bo mengikuti Yu Sun Yu kembali ke kediamannya. Ketika mereka sendirian, Xiao Bo akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, apakah kita akan melepaskannya?" Tidak seorang pun tahu bahwa mereka bukanlah saudara, tetapi tuan dan pelayan. Dia sangat kuat,
dan menurutku dia seharusnya tidak menghabiskan semua kekuatannya. Sepertiku, dia masih punya kekuatan cadangan. Kecuali aku mengeluarkan kekuatan darah, sangat sulit untuk mengalahkannya. Menurutmu, apakah aku cocok untuk mengeluarkan kekuatan darah di sini? Yusun Yu tampak acuh tak acuh untuk berkata. Ini, Seaburton sama sekali tidak berbicara. Dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan darah tidak bisa diungkapkan begitu saja. Kalau tidak, jika beberapa sekte jahat mendapat berita itu, mereka akan mencuri kekuatan darah dengan menggunakan sihir, dan tuan mudanya akan berada dalam bahaya. Jika ada kekuatan kuat sebagai pendukung, ada baiknya untuk mengatakan bahwa sekarang mereka masih tawanan, dan jika mereka terekspos, mereka akan berada dalam bahaya. Kekuatan darah dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kekuatan yang dapat dipertahankan dalam darah oleh dewa bela diri yang kuat atau orang bijak bela diri yang kuat, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang dan membuat bakat mereka jauh melampaui orang biasa. Yang lainnya diperoleh dengan memurnikan esensi dan darah iblis dan bahkan binatang suci, sehingga memiliki peluang tertentu untuk memiliki darah khusus. Ada dua jenis kekuatan darah, kuat dan lemah. Ada juga perbedaan dalam kekuatan darah. Semakin kuat darah, semakin besar efek kekuatan darah dan semakin banyak kekuatan yang akan ditingkatkan. Tuan mudanya Yusun Yu memiliki kekuatan darah yang diwarisi dari seorang santo bela diri yang kuat. Begitu kekuatan darah itu muncul, kekuatan tuan mudanya dapat ditingkatkan beberapa tingkat, dan dia pasti dapat mengalahkan Liu Yukai. Melihat kekecewaan Xiao Bo, dia berpikir bahwa dia dan Xiao Bo telah menjadi tuan dan pelayan selama beberapa dekade. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Tujuan kita adalah menambang. Tambang. Jika Liu Yu tidak dapat keluar dari tambang, bagaimana dia bisa mendominasi tambang? Xiao Bo terkejut dan berpikir, ya, kemarahan macam apa yang kumiliki padanya. Jika dia tidak dapat keluar dari tambang, dia ditakdirkan untuk tinggal di sini sepanjang hidupnya, bahkan jika dia dapat mendominasi di sini. Memikirkan hal ini, suasana hati Xiao Bo tiba-tiba menjadi gembira. Yusun Yu juga berkata saat ini, kau turunlah, aku akan bertarung dengannya. Alam yang baru saja ditembus lebih stabil lagi. Aku harus lebih stabil. Xiao Bo, dalam suasana hati yang baik, mengangguk dan keluar dengan cepat. Melihat Xiao Bo keluar, Yusun Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bakat Liu Yu pasti akan menarik perhatian geng Dafeng. Pada saat itu, Liu Yu ingin keluar. Tidak terlalu sulit bagi Liu Yu untuk keluar. Dia baru saja berkata kepada Xiao Bo tadi. Dia hanya menghibur Xiao Bo dan memberitahu dia situasi sebenarnya ketika dia merasa lebih baik setelah beberapa waktu. Setelah menggelengkan kepalanya lagi, Yusun Yu menutup matanya lagi dan mulai berlatih. Segera setelah dia menembus penghalang, dia benar-benar perlu mengonsolidasikan diri. Di sisi lain, Liu Yu juga mulai bertanya kepada beberapa orang, bagaimana kalian bisa terjebak. Liu Xin berkata dengan sedih, setelah sekelompok dari kami datang ke daerah pesisir, kami tertarik dengan kemakmuran daerah pesisir yang jauh melampaui benua Ming Utara. Setelah mengembara selama beberapa hari, kami tidak tahu bahwa kami sedang diawasi. Mereka melihat sekilas bahwa kami seharusnya datang ke sini dari tempat-tempat terpencil, bahkan dari beberapa tempat yang tidak beradab, dan segera muncul dengan ide kami. Ketika kami meninggalkan tempat yang makmur dan datang ke tempat yang tidak ada siapa-siapa, mereka mulai bekerja. Kami beruntung, karena kami kurang berbakat dan dikirim ke sini untuk menggali tambang batu roh. Wu Feng dan Tianyu berbakat dan dikirim ke arena duel lembah penjahat. Dikatakan bahwa lembah penjahat itu mati selama 10 tahun. Saya khawatir beberapa dari mereka sudah mati. Liu Fan, berbicara tentang Liu Xin, tidak dapat menahan tangis. Pria itu meneteskan air mata, tetapi tidak sampai ke tempat yang menyedihkan. Mendengar kata-kata beberapa orang, Liu Yu hampir meledak. Dia tidak menyangka bahwa hasil akhir dari kelompok orang berbakat pertama yang keluar dari dunia bawah utara akan seperti ini. Menahan dorongan ledakan, Liu Yu bertanya pada Liu Xin, apakah kamu tahu berapa banyak praktisi bela diri dunia bawah utara kita yang terperangkap di tambang ini? Apakah kamu punya kontak dengan mereka? Sue Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada lebih dari 200 orang yang dikirim ke sini. Setelah kami dikirim ke sini, kami dipisahkan. Area pertambangan sangat besar dan ada begitu banyak orang. Terlalu sulit untuk bertemu. Kami sudah di sini selama lebih dari setahun,
dan hanya 5 dari kami yang bertemu bersama. Tidak, aku harus mengumpulkan mereka semua, atau mereka akan diganggu di tambang. Liu Yu tidak bisa tidak mengatakan bahwa mereka berdua adalah praktisi seni bela diri di dunia bawah utara. Dia pikir mereka harus saling menjaga. Tetapi jumlah kita sedikit, dan posisi mereka tidak dapat ditetapkan bersama. Terlalu sulit untuk menemukan mereka. Liu Xin tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak memikirkan ide Liu Yu, tetapi itu tidak jauh lebih buruk daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Liu Yu jatuh ke dalam pikiran yang mendalam, kemudian matanya berbinar dan berkata, "Ya, aku sudah menemukan cara untuk menemukannya dengan cepat. Apa yang bisa kulakukan?" Sue Fan dan yang lainnya menatap Liu Yu dengan penuh semangat. "Aku akan membentuk pasukan, seperti Yu Sunyu. Aku yakin tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk menemukan praktisi seni bela diri lain di dunia bawah utara jika ada budak tambang." Liu Yu mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Mata Liu Xin berbinar pada awalnya, lalu dia berkata dengan menyesal, "Namun, mereka telah ditekan oleh orang-orang Yu Sunyu dan takut tidak berani bergabung dengan kita. Terserah padamu, kau publikasikan pertentangan antara Yu Sunyu dan aku di mana-mana, dan katakan bahwa Yu Sunyu dan aku seri. Tidak seorang pun di kedua belah pihak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Kau juga mengajukan rencanaku untuk membentuk pasukan." Liu Yu menatap kelima orang itu sambil tersenyum. Mendengar ini, kelima orang itu setuju dan berkata, "Itu ide yang bagus. Dengan cara ini, aku khawatir banyak budak tambang ingin bergabung dengan kita. Mungkin salah satu dari mereka adalah Wuxiu kita di dunia bawah utara. Baiklah, tetapi itu saja belum cukup. Saya khawatir banyak penambang akan berpikir bahwa kita seperti burung yang sama dengan Yu Sunyu, dan akan tetap merampas batu roh mereka seperti vampir, jadi mereka akan melakukan praktik menggantung tanpa mempedulikan diri mereka sendiri. Jadi, tambahkan saja satu orang lagi. Petik 2, artinya, pasukan kita dibentuk untuk melindungi semua budak dari bahaya penjarahan, dan kita tidak mengenakan biaya perlindungan apapun. Dengan cara ini, saya khawatir, 100 atau 99 orang ingin bergabung dengan kita. Dengan tambahan satu orang ini, kepercayaan diri Liu Yu meningkat pesat. Dia percaya bahwa, saya khawatir mereka sudah muak dengan tekanan, dan tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Kepercayaan diri Liu Xin juga meningkat pesat. Kemudian, dia tidak sabar untuk berkata, "Mari kita mulai sekarang. Tidak perlu terburu-buru sebentar, saya pikir sebaiknya Anda menyerahkan tugas dan beristirahat dengan baik. Kita akan membahas detailnya dengan saksama." Liu Yu menggelengkan kepalanya, tidak menyangka dua orang begitu bersemangat, jadi disarankan untuk mengatakannya. Beberapa orang mengangguk, mereka tidak beristirahat dengan baik selama lebih dari setahun. Mereka benar-benar membutuhkan istirahat yang baik. 3 hari kemudian, Liu Xin dan Sue Fan mulai mengambil tindakan. Awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya. Namun, setelah Liu Xin dan yang lainnya melaporkan bahwa mereka adalah bawahan Liu Yu sebelum Yu Sunyu, bawahan Yu Sunyu ini segera pergi dengan cemas dan menjadi bukti yang paling kuat. Pada saat ini, beberapa budak tambang sudah muak. Para budak tambang yang diperas oleh anak buah Yu Sunyu tidak dapat menahan diri untuk bergabung dengan mereka. Setelah yang pertama, akan ada yang kedua. Segera, panggilan Liu Yu seperti tornado, menyapu seluruh area tambang. Di tambang tempat Liu Xin dan yang lainnya tinggal, 9 dari 10 penambang memilih untuk bergabung dengan tim Liu Yu, dan sisanya hampir menjadi anak buah Yu Sunyu. Liu Yu menamai pasukan ini Beiming. Kemudian, Liu Yu mulai memerintahkan Wu Xiu yang telah mengumpulkan cukup lingxi bulan ini untuk pergi ke daerah lain untuk mempublikasikan dan menyerap budak tambang lainnya. Selain itu, mereka juga diminta untuk memberikan nama Liu Yu di Beiming, dan mereka yang mengerti dapat pergi ke area pertambangan tempat dia berada sekarang. Setelah melakukan semua ini, Liu Yu menunggu dengan tenang, bermaksud untuk melihat apa reaksi Yu. Hasilnya, Yu tidak bereaksi apapun. Sebaliknya, dia mengurangi pengaruhnya. Liu Yu tidak tahu apa yang dipikirkan Yu Sun Yu. Sebenarnya, di awal operasi Liu Yu, Xiao Bo memberitahu Yu Sunyu tentang situasinya. Akibatnya, Yu Sunyu langsung mengatakan bahwa dia akan menerobos Kaisar Wu dan akan segera pergi dari sini. Bahkan jika dia menang, itu tidak terlalu penting. Begitu dia pergi, Liu Yu masih bisa mengambil alih. Tidak ada gunanya melakukan itu sendiri. Oleh karena itu,
Alih-alih melancarkan serangan balik, Yu Sun Yu juga membiarkan Xiao Bo mengendalikan kekuatannya. Yu Sun Yu tidak menanggapi. Sebaliknya, Kaisar Wu yang gemuk memanggil Liu Yu kepadanya. Tidak seperti di masa lalu, Kaisar Wu mengundang Liu Yu ke kediamannya untuk pertama kalinya dan membangun tenda mewah di area pertambangan. Melihat diaken gemuk Raja Wu yang tersenyum di depannya, Liu Yu diam-diam berpikir bahwa dia ingin melihat obat apa yang kamu jual di dalam labu.